Halo teman-teman, selamat datang di channel Dunia Bukan Biasa. Rasa asin yang begitu khas pada air laut tidak lain disebabkan oleh kandungan garam mineral di dalamnya. Lebih dari 90% air laut berasal dari garam natrium klorida atau yang kita kenal sebagai garam dapur. Namun, tahukah kamu bahwa dari manakah asal garam-garam ini berasal? Langsung saja kita bahas. Yang pertama, erosi batuan di daratan. Proses alam yang tak pernah berhenti, erosi menjadi sumber utama garam di laut. Air hujan yang jatuh ke daratan mengandung sedikit asam karbonat. Saat air ini mengalir melalui batuan dan tanah, ia melarutkan mineral seperti natrium, klorida, magnesium, kalium, dan kalsium. Mineral-mineral ini terlalut kemudian terbawa oleh sungai, danau, dan airan yang lainnya. Yang kedua, aktivitas vulkanik di darat dan laut. Gunung berapi baik yang berada di daratan maupun di bawah laut berperan dalam menyumbangkan mineral ke lautan. Letusan gunung berapi melepaskan berbagai gas dan abu yang mengandung mineral-mineral tertentunya. Beberapa di antaranya akan larut dalam air dan akhirnya mencapai laut, menambah kandungan garam di dalamnya. Yang ketiga, lubang hidrotermal di dasar laut. Di kedalaman laut terdapat lubang-lubang hidrotermal yang mengeluarkan air panas dan mineral-mineral tertentunya, menambah kandungan garam di laut. Fenomena ini tentunya ditemukan di zona-zona aktivitas tektonik seperti di punggung tengah samudra. Perjalanan garam menuju laut dan proses pengumpulannya. Setelah mineral-mineral tersebut terbawa ke laut, air terus mengalami siklus penguapan akibat panas matahari. Proses penguapan ini mengubah air menjadi uap, meninggalkan garam-garam mineral di laut. Akibatnya, konsentrasi garam di laut semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Dan inilah yang menyebabkan air laut terasa asin. Keseimbangan salinitas air laut. Meskipun garam terus-menerus masuk ke laut, kadar garam salinitas air laut relatif stabil selama jutaan tahunnya. Keseimbangan ini dijaga juga oleh beberapa macam faktor. Yang pertama, pengendapan mineral. Beberapa mineral seperti kalsium karbonat memiliki kelarutan yang terbatas di dalam air lautnya. Ketika konsentrasi mineral ini melebihi batas kelarutannya, mereka akan mengendap ke dasar lautnya, membentuk batuan sedimen. Proses ini juga membantu mengurangi kandungan garam dalam air laut. Yang kedua, pemanfaatan oleh organisme laut. Berbagai organisme laut seperti kerang, terumbu karang, dan fitoplankton menggunakan mineral-mineral dalam air laut untuk membangun cangkang, kerangka, atau struktur tubuh mereka. Proses ini mengurangi jumlah mineral terlarut di dalam air laut. Yang ketiga, pergerakan air laut. Arus laut berperan penting dalam mendistribusikan garam ke seluruh lautan, dan arus ini membantu tercampurnya air laut sehingga salinitas air laut relatif merata di berbagai macam wilayahnya. Pada kesimpulannya, air laut adalah hasil dari interaksi kompleks antara proses geologi, hidrologi, dan juga biologi yang telah berlangsung selama jutaan tahunnya. Nah, untuk teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa.